Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, situasi menjadi kacau dan pertempuran menjadi semakin intens. Kekuatan bertarung di mata Xiaoyan tidak dapat tidak dirasakan olehnya sendiri. Saat ini, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan, lalu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan menjentikan mata anjing di lengan bajunya. Matanya yang besar selalu menunjukkan bahwa dia kehilangan harapan, namun Goyan memberikan semangat padanya, kemudian Xiaoyan pun mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Lalu, energi spiritual Lat menyerbunya, dan satu-satunya yang bisa dilakukannya hanyalah membentuk formasi statis, menggerakkan matanya, dan membentuk formasi besar dengan mata asap senjata yang sangat serius. Kini terlihat, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia mengatur apa yang dia katakan bahwa dia adalah orang yang pemarah, bermata seperti anjing, dan dia berada di sudut. Bei pun diam-diam mengatur formasi, tetapi tidak lama setelah mata anjing terbang melewatinya, tiba-tiba jaringan cahaya muncul dan menutupinya. Kekuatan itu nampak terlalu ketat, sehingga dia tidak bisa bergerak, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak. Matanya tercekik erat oleh jaringan cahaya yang begitu ketat sehingga hampir mengubah bentuknya. Kemudian, sosok Tao muncul di balik mata anjing itu dan menyeretnya naik ke takhta. Anking berkata yang mulia, bahkan memiliki hewan peliharaan yang sangat spesial. Lalu mata anjing pun membelalak. Kemudian dengan mata yang penuh kebahagiaan dan mulut yang penuh tawa, Anking menatap mata anjing itu. Dia tersenyum ramah dan memperlihatkan perhiasan di lehernya. Saat ini, menyiapkan formasi tingkat kedua melalui Bodhi Dharma masih jauh dari cukup dan belum pernah digunakan sebelumnya sehingga dihancurkan oleh Taiksu. Xiaoyan bergumam, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekarang, mata Xiaoyan pun memerah saat anjing itu ditangkap. Dia telah melewati krisis tanpa hitungan. Namun jika Xiaoyan meninggal selama turnamen, itu adalah sebuah kesengsaraan. Dia pasti sangat terpukul karena merasa bahwa Xiaoyan selama ini lebih memperhatikan kehidupan dan kematian orang-orang di sekitarnya daripada hidup dan matinya sendiri. Maka, hal ini membuatnya semakin sulit baginya untuk menerima kenyataan. Kemudian dengan 5 jari, ia mencubit bola mata. Goyan, lalu cahaya biru menyala dan bencana yang ketiga pun berakhir. Saat ini, situasi pertempuran sangat tidak menguntungkan dan kesenjangan kekuatan terlalu besar. Meskipun Qiyun kuat dan Feiyu masih bertahan, namun suara mimpi tentang serangan yang kuat terus terdengar. Kekuatan fisik mereka digunakan secara maksimal, mengakibatkan darah mengalir di seluruh tubuh. Qiyun yang tidak pernah lelah juga terlihat pucat dan pemblokir gila rancang berusaha semaksimal mungkin untuk menyerang. Dengan cara ini mereka bisa bertahan meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Namun, faktanya mereka pun tetap tidak mampu mengalahkannya. Pada saat ini, tekanan yang dahsyat dan berbahaya menyelimuti mereka. Ruang di depannya sepertinya terpotong-potong menjadi kotak kecil yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Lalu suara serangan itu terus datang entah dari mana dan tidak diketahui dari mana asalnya. Nampak hanya satu pukulan pun bisa mengalahkan semua orang. Namun meskipun Xiaoyan tidak diserang secara langsung, dia juga terpengaruh olehnya. Dia juga memaksa dirinya untuk mempertahankan formasi tingkat ketiga dan mengerahkannya. Pukulan ini semakin menegaskan langkah salah sebelumnya. Namun ini bukanlah orang terkuat, karena masih ada orang kuat lainnya di Shenhao. Dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari dinasti Qing dan datang dengan rencana yang sudah direncanakan. Hal itu sebagai tanggapan atas kembalinya Xiaoyan. Nampaknya, Taiksu mengetahui identitasnya dan bahkan mengetahui bahwa bintang-bintang itu ada di langit, sehingga mereka menggunakan semua makhluk dari bintang untuk mempersembahkan korban. Namun sepertinya umpan Taiksu itu pun juga tidak akan hanya duduk diam dan mengabaikannya. Karena nyatanya, yang mulia yang dibunuh Xiaoyan pun juga adalah umpan. Kemudian terdengar suara, kakak-kakak senior masih di sini, dan mereka akan melindungi Anda dari kekerasan ini.
Lalu pada saat ini, di dalam asap dan debu, nampak rancang jatuh ke dalam genangan darah. Dengan susah payah, dia mengeluarkan separuh wajahnya yang berdarah dari genangan darah. Saat itu, kegelisahan menyebar dari tubuhnya. Terlihat rancang tidak bercanda, dia benar-benar akan melukai dirinya sendiri. Tidak, kakak senior rancang, jika kita ingin bunuh diri, kita yang sudah cemas ini bahkan sebelum kita bisa melakukannya, Xiaoyan bahkan tidak rela melihat pengorbanan apapun untuk menghentikan penghancuran diri rancang. Apalagi demi dia, maka dia akan melakukannya dengan segala cara pada rancang. Kemudian tiba-tiba, sebuah tangan meraih tangannya, dan itu adalah Keyun. Panggilan Zhenwu pada Xiaoyan didasarkan padanya yang mengetahui bahwa tidak ada peluang kemenangan dalam pertempuran ini. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Wan Qing, dia memberitahu Xiaoyan dengan perasaan krisis. Kemudian saat ini, Taixu yang tiba kali ini juga merupakan kekuatan inti. Mereka datang dengan niat membunuh Xiaoyan. Dan ini adalah babak berikutnya dalam pertempuran antara Taixu dan dunia Shenxi. Ketika banyak pohon dan sosok Taixu roboh, maka mereka pun tidak menghiraukan kehadiran Xiaoyan lagi. Sebaliknya, seorang kakak laki-laki senior melangkah mendekatinya. Cahaya dingin menyambar tanah, lalu itu menyebabkan runtuhnya tanah. Di samping Xiaoyan, Hu Yefu berdiri dengan ekspresi sedih dan pucat, matanya tidak bisa menahan air mata, dan semua pun terasa seperti ikan yang tak berdaya. Nampak Fu memiliki 2 garis darah dan air mata yang mengalir, lalu seluruh tubuh yang memblokade Xiaoyan bergetar tanpa sadar, rasanya seolah-olah segala keberanian telah padam. Itu adalah ketakutan akan kematian, yaitu kematian tragis seseorang yang dicintai, dan putus asa yang menyilaukan dari seseorang yang memperhatikannya. Mengapa? Kenapa aku masih begitu lemah? Mengapa aku bahkan tak mampu melindungi orang-orang di sekitarku? Apakah ini benar-benar reinkarnasi yang mulia?